你到底是谁？我还抱过你呢。杨过，我今天不能不打你。你们走，我们找你找的好苦啊！李梦愁，你的口气也太大了吧！你们走，你别走。 Di part 3 sebelumnya, Yang Guo bersama banyak tokoh-tokoh muda di Wulin seperti Ye Luqi, Wan Yanping, Cheng Ying, Guo Fu dan lainnya, secara bersama-sama melawan Limocho. Setelah itu keesokan paginya ia pergi tanpa pamit berusaha mencari Nona Lung yang hilang hingga ia sampai di Gunung Huasan. Di Gunung Huasan itu ia bertemu dengan ayah angkatnya Ouyang Feng, pengemis utara atau Hong Qigong, dan Qiyu Yinong. Saat itu terjadi pertempuran di antara mereka, yang pada akhirnya ketiganya mati dan dikuburkan oleh Yang Guo di tempat itu, yaitu di Gunung Huasan. Lalu Yang Guo melanjutkan petualangannya kembali dengan harapan menemukan Nona Lung yang hilang. Apakah ia bisa menemukan Nona Lung? Simak kisah menarik di konten ini. Di part ini akan ada salah satu momen yang menarik, yang membuat Yang Guo dikenal sebagai pendekar muda berbakat yang telah menyelamatkan harga diri seluruh pendekar negeri Song di hadapan para pendekar Mongolia. Saat Yang Guo turun Gunung Huasan secara tidak sengaja ia mendengar sebuah berita bahwa akan ada pertemuan para pendekar Wulin di Guiyun Zhuang. Di kisah legenda pendekar Raja Wali, Guiyun Zhuang adalah sebuah tempat tinggal dari salah satu murid Huang Yaoxi di Pulau Bunga Persik yang bernama Lu Chengfeng. Tempat itu adalah tempat di mana pertama kali Guo Jing bertemu dengan Huang Yaoxi, ayah dari istrinya yaitu Huang Rong. Untuk melihat kisah menarik di dalamnya silahkan cek linknya dalam deskripsi. Pada kisah kembalinya pendekar Raja Wali di era Yang Guo, tempat ini muncul kembali sebagai tempat pertemuan para pendekar besar negeri Song, yang dipimpin oleh Huang Rong dan Guo Jing. Setelah Yang Guo mendengar berita besar itu, ia pun berinisiatif datang dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Dengan kecerdikannya ia mengelabui para penjaga pintu masuk, dan alhasil ia mampu lolos sebagai tamu tanpa membawa undangan yang wajib dibawa setiap orang yang datang. Setelah masuk di ruang pertemuan, tak diduga Qiyu Chuji dan beberapa pengikutnya, salah satunya Zhao Xijing yang pernah berselisih dengan Yang Guo, ikut hadir dalam pertemuan ini. Hingga saat Guo Jing, Yang Guo dan Qiyu Chuji bertemu, terjadilah perdebatan yang membuat malu para pendeta Quan Zhen karena telah membuat Yang Guo menjadi terlantar dan menguak fakta pembunuhan Qiyu Chuji terhadap Nenek Sun yang ingin menyelamatkan Yang Guo saat itu. Pada akhirnya Qiyu Chuji merasa malu dan pergi beserta rombongannya meninggalkan pertemuan itu. Mendengar fakta mengejutkan itu membuat perdebatan kecil antara Huang Rong dan Guo Jing. Tetapi menyadari bahwa akibat dari keputusan Guo Jing untuk membawa Yang Guo kecil ke Quan Zhen, mereka berdua merasa iba melihat penderitaan yang telah Yang Guo alami. Di sisi lain kedatangan Yang Guo membuat Guo Fu bahagia dan nampaknya Guo Fu menaruh hati pada pria selengean seperti Yang Guo ini. Hal ini membuat Wu bersaudara yang berebut cinta Guo Fu selama ini menjadi cemburu. Terlebih lagi saat mereka secara tidak sengaja mendengar obrolan Huang Rong dan Guo Jing bahwa Yang Guo akan dinikahkan dengan Guo Fu. Cerita singkatnya seperti ini, Guo Fu yang nampak gembira melihat kedatangan Yang Guo, mendatangi Yang Guo dan mengajaknya untuk melihat tetua Lu, calon ketua pengemis pengganti Huang Rong, sedang berlatih tongkat pemukul anjing dengan Huang Rong. Kemudian bersama Wu bersaudara mereka berdua mengintip proses latihan itu.
Saat itu Yang Guo yang pernah mendapatkan 36 teknik pemukul anjing dari Hong Qigong, menemukan formula intisari jurus ini saat mengintip proses latihan Tetua Lu dan Huang Rong. Tapi sebentar kemudian Guo Jing datang dan setelah Tetua Lu pergi, mereka berdua mendiskusikan perihal pernikahan Yang Guo dan Guo Fu. Tak diduga setelah Guo Jing pergi, Huang Rong memanggil mereka berempat untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Huang Rong yang cerdas dan teliti ternyata mengetahui bahwa keempat anak muda ini telah mengintip dan mendengarkan obrolannya. Setelah mereka keluar, Huang Rong yang merasa bersalah kepada Yang Guo karena waktu kecil dulu tak pernah mengajarkan Yang Guo kungfu tetapi justru mengajarkan sastra dan ilmu sosial kepada Yang Guo, mengambil kesempatan ini untuk mengajak Yang Guo berbicara empat mata dengan menyuruh Guo Fu dan Wu bersaudara untuk meninggalkan mereka saat itu. Di saat berdua inilah Huang Rong menjelaskan dua hal penting kepada Yang Guo. Ia meminta maaf kepada Yang Guo dan ia berjanji di kemudian hari ia akan mengajarkan kungfu kepada Yang Guo. Yang Guo saat itu berusaha memanfaatkan momen ini untuk menceritakan bahwa Hong Qigong yang merupakan guru dari Guo Jing dan Huang Rong telah meninggal di Gunung Huasan, tetapi niatnya gagal saat tiba-tiba Huang Rong menjadi lemas akibat reaksi dari kehamilan Huang Rong. Dengan perlahan Yang Guo memapah dan mendudukan Huang Rong lalu kemudian dengan kemampuannya Yang Guo menyalurkan tenaga dalamnya kepada Huang Rong. Saat itu Huang Rong terkejut dengan tenaga dalam yang dimiliki oleh Yang Guo. Huang Rong merasakan tenaga dalam Yang Guo memang bukan tenaga dalam dari Quan Zhen tetapi tidak kalah dibandingkan tenaga dalam para pendeta Quan Zhen. Karena hal itulah Huang Rong berusaha menanyakan kepada Yang Guo tetapi melihat situasi kesehatan Huang Rong yang lebih penting, Yang Guo hanya berjanji di kemudian hari ia akan menjelaskan semuanya. Tetapi saat ini ia harus membawa Huang Rong untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan keinginan Yang Guo untuk menceritakan kematian Hong Qigong guru dari Huang Rong dan Guo Jing pun tertunda saat ini. Penundaan ini terhambat hingga sampai pengangkatan ketua baru yaitu Tetua Lu. Semua sekte pengemis tidak tahu bahwa Hong Qigong telah mati. Sebuah kejadian unik terjadi saat pertemuan para pendekar negeri Song. Hakim Roda Emas atau Jinlun Guosi, pendekar hebat dari bangsa Mongol, datang saat perkumpulan para pendekar negeri Song. Diwakili oleh Huodu, mereka mengatakan bahwa hanya Hong Qigong yang paling layak sebagai ketua para pendekar saat itu. Karena saat itu Hong Qigong tidak muncul, ia mengatakan bahwa Hong Qigong sudah mati dan hanya gurunya Jinlun Guosi lah yang saat itu mampu menjadi ketua sekte para pendekar negeri Song saat itu. Sontak hal ini disambut sebagai tantangan oleh semua pendekar yang hadir saat itu. Dengan cerdik Huodu mengarahkan sebuah kompetisi untuk penentuan ketua pendekar saat itu. Pertandingan penentuan ini adalah sebuah pertandingan duel 1 lawan 1 dalam 3 babak atau 3 tokoh wakil dari pihak para pendekar Song dan para pendekar Mongolia. Pertandingan pertama adalah Huodu wakil bangsa Mongol melawan pendekar Zhu Ziliu, salah satu murid Biksu Yideng atau Kaisar Selatan. Pertandingan kedua adalah Daer Ba melawan Wu Santong yang juga merupakan murid dari Biksu Yideng. Tetapi keduanya kalah, bahkan Wu Santong terlempar di hadapan Yang Guo dan Nona Lung. Wah, siapa? Sebelum pertarungan itu secara mengejutkan Nona Lung datang dan menemui Yang Guo. Kemudian dengan bahagia Yang Guo beranjak dari tempatnya dan memeluk Nona Lung di tengah arena pertarungan. Tetapi kemudian saat Huodu mengusir mereka, Yang Guo pun mengajak pergi Nona Lung, menjauh dari area pertempuran itu. Yang Guo memeluk erat Nona Lung, ia bermanja melepas rindu dengan kebahagiaan yang tak terkira. Tetapi tiba-tiba kebahagiaan mereka terganggu saat Wu Santong terlempar dari arena pertempuran dan jatuh di hadapan Yang Guo dan Xiao Longnu saat itu. Yang Guo marah dan terkejut,
kemudian ia pun bergegas menuju arena pertarungan sebelumnya. Yang Guo yang cerdik berpura-pura marah dan meminta sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh Huodu. Yang Guo meminta Huodu untuk bersujud dan meminta maaf kepada Nona Lung. Dari permintaan aneh ini Yang Guo menyeret Huodu untuk membuat pertandingan baru untuk memperebutkan ketua. Yang Guo mewakili Nona Lung sebagai murid untuk memperebutkan posisi ketua dengan Jin Lung Guosi yang diwakilkan oleh kedua muridnya yaitu Huodu dan Daerba. Singkat cerita kedua murid Jin Lung Guosi pun dikalahkan oleh Yang Guo. Menariknya Yang Guo saat itu menunjukkan keterampilan kungfunya yang sangat luas. Ia menggunakan jurus tongkat pemukul anjing, jurus pemindah jiwa dari jurus 9 bulan, dan ia pun menggunakan jurus pedang dari kuburan kuno. Tak hanya itu Yang Guo pun sempat menggunakan jarum racun untuk mendapatkan negosiasi pertukaran obat dengan Huodu yang telah meracuni pendekar Zhu Ziliu. Momen ini kami bahas tersendiri sebagai bagian momen menarik dari kisah kembalinya pendekar Raja Wali. Silahkan cek linknya di deskripsi. Melihat kekalahan itu Jin Lung Guosi tak terima dan menantang Nona Lung untuk bertarung. Dalam hal kungfu Nona Lung dan Yang Guo mungkin mampu sedikit banyak mengimbangi keahlian Jin Lung Guosi. Tetapi setelah pertarungan panjang akhirnya Jin Lung Guosi mampu mengalahkan Yang Guo dan Nona Lung. Tetapi saat Jin Lung Guosi hampir melukai Nona Lung, Guo Jing yang melihat bahwa ada ancaman berbahaya di antara mereka, ia melompat dan mengarahkan jurus 18 telapak naga yang sangat dahsyat, yang membuat Jin Lung Guosi luka dalam. Akhirnya para pendekar Mongol pun pergi dan Yang Guo saat itu dianggap sebagai pendekar muda yang telah menyelamatkan harga diri para pendekar negeri Song. Guo Jing saat itu benar-benar takjub melihat kungfu Yang Guo yang sangat tinggi dibandingkan dengan Guo Fu ataupun kedua saudara Wu. Karena hal itulah rencana menikahkan Guo Fu dan Yang Guo pun ia percepat dan dengan bahagia ia mengumumkan hal itu di hadapan para pendekar Song. Tapi Yang Guo menolaknya, ia memberikan sebuah alasan penolakan yang sulit diterima seluruh pendekar saat itu. Ia menolak perjodohan itu karena ia ingin menikahi Nona Lung yang secara status adalah gurunya sendiri. Hal ini membuat Guo Jing yang naif dan sangat patuh kepada norma kehidupan ataupun tatanan budaya adat istiadat marah dan hampir memukul Guo Jing. Seluruh pendekar saat itu pun mencibir dan kecewa dengan pilihan Yang Guo tersebut. Zhao Sijing yang memiliki dendam dengan Yang Guo berusaha untuk memanfaatkan keadaan dan membuka aib yang telah dilakukan Yang Guo dan Nona Lung saat berusaha mempelajari kitab Hari Gadis Suci di kuburan kuno. Zhao Sibing dan Zhao Sijing saat itu salah paham melihat Yang Guo dan Nona Lung yang telanjang. Mereka berpikir bahwa Yang Guo dan Nona Lung sedang melakukan perbuatan terlarang saat itu. Padahal sejatinya saat itu mereka telanjang karena tuntutan teknis berlatih dari kitab Hati Gadis Suci. Karena hal itu sulit untuk dijelaskan kepada orang lain, akhirnya mereka berempat membuat kesepakatan bahwa Zhao Sijing dan Zhao Zibing tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang apa yang telah ia lihat. Tetapi saat pertemuan pendekar ini Zhao Sijing mengatakan fitnah itu dan membuat Nona Lung memukulnya. Sehingga situasi semakin panas yang akhirnya membuat Yang Guo dan Nona Lung pun pergi tanpa pamit dari tempat itu. Lalu apa yang terjadi setelah kepergian Yang Guo dan Nona Lung? Apakah hubungan mereka berdua akan baik-baik saja setelah pertemuan ini? Apakah Guo Jing mampu memaafkan Yang Guo di kemudian hari? Like and subscribe channel ini. Temukan jawabannya di part selanjutnya di channel ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah wuxia.